Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Allaha alladzi la ilaha illa huwa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih berkaitan tentang sholat berjamaah. Wa in takhallafa bi'udhrin kabud'i qira'atin bila waswasatin wa ishtighalil ma'mum al-muwafiq bi du'a'il iftitah aw raka'a imamuhu fasyakka fil fatihah aw tadhakkara tarqaha aw asra al-imamu qira'atahu udhira ila thalathati arkanit tawilah. Ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas bahwasanya seseorang itu tidak boleh untuk lebih dulu daripada imam, lebih daripada 2 rukun panjang, atau terlambat daripada imam lebih daripada 2 rukun yang panjang. Jadi kalau seandainya seorang itu lebih daripada 2 rukun yang panjang tanpa uzur, maka dia bisa batal sholatnya, atau dia harus untuk mufaraqah. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya rukun tawil itu apa? Rukun yang dia itu dikerjakan karena rukun itu sendiri, bukan karena untuk pemisah, seperti berdiri, ya, kemudian rukuk, kemudian sujud. Ini rukun yang tawil. Adapun rukun yang qasir, yang pendek, yang tidak boleh dipanjangkan, itu rukun yang sifatnya hanya untuk memisah, ya, dari qiyam, ya. Kemudian rukuk, ya, rukuk itu mau sujud dia harus dipisah dengan i'tidal. Makanya i'tidal itu rukun yang pendek karena tugasnya itu hanya untuk memisahkan antara rukuk dan sujud, ya. Kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud itu juga pemisah, ya, pemisah antara apa? Antara 2 sujud. Jadi sujud kemudian duduk di antara 2 sujud, maka duduk di antara 2 sujud ini bukan daripada yang dikerjakan karena dzatiha, karena rukun itu sendiri, tapi hanya untuk memisahkan antara dua rukun sujud, sehingga duduk di antara 2 sujud ini dikategorikan apa? Rukun yang pendek. Ya, sujud kemudian rukun yang panjang, ya, kemudian duduk tasyahud awal juga sama, ya, dia rukun pendek, sehingga rukun panjang qiyam, ruku' sama sujud. Nah, ini 3 ini jenengan mau panjangkan sepanjang-panjangnya itu tidak ada masalah, ya. Mau ruku' sampai subuh tidak ada masalah. Tapi kalau i'tidal tidak bisa, atau duduk di antara 2 sujud tidak bisa. Atau apa lagi? Ya, rukun-rukun pendek tidak bisa. Kalau berdiri terus, itu tidak ada masalah. Rukuk terus, sujud terus, itu tidak ada masalah. Ada sebagian para salafun saleh tugasnya kayak seperti itu. Jadi di malam, kalau bangun malam, ya, hari ini jadwalnya berdiri, ya, berdiri terus, ya, ngaji sambil berdiri. Jadwalnya rukuk terus, ya. Jadwalnya besok sujud, ya, dia memperbanyak daripada sujud. Sehingga kalau seandainya makmum itu terlambat daripada imam sampai perbedaannya itu 2 rukun panjang, ya, maka itu membatalkan sholatnya. Dia itu dikasih 2 pilihan, antara dia itu langsung ikuti imam, ya, kemudian nanti tambah 2 rakaat, atau mufaraqah. Kalau dilanjutkan terus ya batal sholatnya. Ya. Kemudian ada yang dikasih udzur, ya. Ada yang ma'dzur, ya, diperbolehkan. Ya.
Wa in takhallafa bi'udhrin kabud'i qira'atin ya, bila waswasatin ya, seperti apa? Kalau seandainya seseorang itu terlambat daripada imamnya karena bacaannya itu lambat. Ya, jadi memang dia itu bacanya tidak bisa cepat. Ya, ada memang ya orang-orang yang tidak bisa baca cepat. Ya, jadi memang ya, diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu dari dasarnya memang seperti itu. Jadi entah ada lisannya kenapa atau ada sesuatu, jadi dia bacanya itu tidak bisa cepat. Nah, ini termasuk yang mendapatkan uzur. Ya, ini termasuk yang mendapatkan uzur. Tapi bila waswasah, ya, tanpa waswas. Nah, ini waswas ini juga bahaya ini. Jangan diteruskan. Kalau seandainya seorang itu waswas itu langsung dilawan. Ya, jangan sampai sampai diikuti. Ya, sampai takbir beberapa kali atau baca Fatihahnya sampai berulang-ulang kali. Nah, ini lebih baik baca Fatihah sekali terus langsung diterjang begitu saja supaya waswasnya itu hilang. Ya. Wa ishtighalul ma'mum al-muwafiq bi du'ail Fatihah, atau makmum yang muwafiq ya. Makmum muwafiq yaitu makmum yang mendapati Fatihah bersama imam, dia sibuk membaca doa iftitah ya. Jadi dia contohnya itu dia orang yang datangnya terlambat ya. Tapi dia kategorinya bukan masbuk ya. Masbuk atau muwafiq ya. Muwafiq itu apa? Muwafiq itu orang yang mendapati masa Fatihah bersama imam. Masbuk orang yang tidak mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Jadi kita bahas masbuk sama muwafiq dulu. Muwafiq itu kalau seandainya kita itu datang kemudian kita salat Allahu Akbar, kita mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Jadi tolak ukurnya masanya, bukan Al-Fatihahnya. Misalkan kita datang imamnya sedang baca ayat Al-Qur'an yang lain ya. Misalkan panjang ya, maka kita masbuk atau bukan? Selama kita itu bisa mendapati masa membaca Al-Fatihah bersama imam, maka kita kategorinya itu bukan masbuk, tapi kategorinya muwafiq, bersamaan sama imam ya. Hukumnya bukan masbuk ya. Jadi masbuk itu bukan orang yang terlambat datang. Terkadang terlambat datang dia masih muwafiq ya. Tapi kalau seandainya orang itu tidak mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah bersama imam, maka ini kategorinya masbuk. Jadi tinggal lihat kita itu ketika datang sholat Allahu Akbar, ketika kita itu masuk, kita bisa membaca Al-Fatihah bersama imam atau tidak. Meskipun imamnya sudah baca Al-Fatihah, imamnya sudah selesai, imam sudah selesai baca Fatihah, ya imam sudah selesai baca Al-Fatihah, tapi jenengan punya masa untuk membaca Al-Fatihah berbarengan imam atau tidak ya. Kalau misalkan kita dapati, Ustaz kita dapati selesai kita baca Al-Fatihah kemudian imam itu baru ruku, berarti kita bukan masbuk. Kalau bukan masbuk, maka kita masih bisa mendapatkan uzur ya, selama tidak terlambat 2 rukun tawil ya. Ya. Dan ini muwafiq ya. Muwafiq yaitu orang yang mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Ketika dia itu datang, dia itu membaca iftitah terlebih dahulu. Dia tahu bahwasanya ini imamnya baru waladhdallin ya. Kemudian dia Allahu Akbar, kemudian dia membaca membaca doa iftitah ya. Itu diperbolehkan. Karena apa? Karena dia bukan masbuk. Kalau masbuk dia tidak boleh membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Jadi tidak boleh, nanti kita bahas itu. Jadi ketika masbuk datang Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, sudah tidak ada doa iftitahnya itu tidak dibaca. Tapi kalau muwafiq disunahkan untuk membaca. Nah, ini makmum muwafiq, kemudian dia itu
sibuk membaca iftitah. Ya. Kemudian imamnya itu ruku. Nah ini juga termasuk yang dikasih udzur. Dia boleh untuk terlambat daripada imamnya. Au raka'a imamu fasyakka fil Fatihah au tadzakkara tarakkuha. Ya. Atau seorang yang imamnya ruku kemudian dia itu ragu apakah tadi dia sudah membaca Al-Fatihah atau tidak. Makmum ya, imam sudah ruku kemudian ketika dia mau ruku, loh tadi saya itu baca Al-Fatihah atau tidak, saya tadi kayaknya dengerin imam aja tapi tidak baca Al-Fatihah. Atau dia mengingat bahwasanya dia baru meninggalkan Al-Fatihah, ya berarti dia tidak membaca Al-Fatihah. Semestinya dia itu apa? Ya, semestinya dia apa? Baca Al-Fatihah. Ya, setelah imam itu baca Al-Fatihah, dia semestinya baca Al-Fatihah. Ketika imam ruku, Allah Akbar, dia baru sadar. Duh, tadi saya baca Fatihah atau tidak? Ya, mulai ragu. Atau dia ingat, tuh, tadi saya tidak membaca Al-Fatihah. Ya, maka ini termasuk yang dikasih udzur. Ya. Au asra'al imamu qira'atahu, atau ada imam baca Al-Fatihah, Fatihahnya itu cepat. Jadi baca Fatihahnya itu cepat. Ya. Atau baca suratnya cepat. Ya, jadi baca Fatihah tiba-tiba baca suratnya itu cepat. Atau dia tidak ngasih jeda untuk para makmum membaca Al-Fatihah tanpa kemudian baca surat, langsung dia ruku. Maka ketika itu apa? Dia imam itu makmum itu dikasih udzur. Ya, ini termasuk yang diperbolehkan apa? Untuk takhalluf, diperbolehkan untuk ya terlambat daripada imam. Udzira ila thalathati arkani tawilah. Maka dia dikasih udzur sampai 2 rukun tawil. Nah, ini termasuk yang mendapatkan udzur, ya. Siapa aja? Orang yang lemah. Orang yang bacanya itu lambat. Ya, itu dikasih udzur sampai 2 rukun tawil. Atau orang yang makmum yang muafik yang sibuk dengan membaca Al-Fatihah, membaca iftitah, dia juga mendapatkan udzur. Atau orang yang ragu, imamnya ruku, dia ragu apakah tadi meninggalkan Fatihah atau tidak, atau dia yakin bahwasanya dia meninggalkan Al-Fatihah, maka dia harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu baru kemudian ruku. Atau imam yang cepat bacaannya. Ya, dalam keadaan seperti ini maka makmum itu dikasih udzur, ya, dikasih udzur untuk mundur daripada imam, ya, jadi terlambat daripada imam, ya. Jadi dia harus selesaikan Al-Fatihahnya terlebih dahulu, ya, dan itu dikasih jeda sampai 3 rukun tawil, ya, 3 rukun tawil, ya. Apa rukun tawil itu apa? Qiyam, ruku, sama sujud. Itu 2 rukun tawil, ya. Ini dikasih udzur sampai 3 rukun tawil, ya. Jadi kalau misalkan udzur itu sampai 3 rukun tawil. Tapi kalau seandainya tanpa udzur cuma sampai 2 rukun saja. 2 rukun, ya, dia terlambat maka apa? Batal. Tapi kalau dikasih udzur sampai 3 rukun tawil. Contohnya bagaimana? Misalkan dia masih di Al-Fatihah, kemudian imam ruku, ya, imam ruku, kemudian imam itu i'tidal, maka dikategorikan terlambat berapa? 1 rukun tawil, yaitu ruku, ya. Kemudian setelah itu imam sujud, ya, imam sujud, kemudian bangun daripada sujud, duduk di antara 2 sujud, berarti berapa rukun tawil? 2 rukun tawil, ruku sama sujud, ya. Kalau termasuk imam yang mendapatkan udzur, dia sampai 3 rukun tawil, berarti imam sujud yang kedua, kemudian imam itu bangun, baru ini sudah 3 rukun tawil, ya. Berarti imamnya sudah ruku,
sudah sujud, ya, kemudian sujudnya 2, ya, sujudnya 2 dia sudah mau bangun, sedangkan makmum masih Fatihah. Nah, ini apa namanya, disuruh milih itu, disuruh milih. Kalau misalkan masih tidak bisa juga, ya wis, ya dia langsung ngikuti imam, nanti nambah 1 rakaat atau dia batalkan sholatnya. Kalau misalkan dia itu ya batal sholatnya, lebih enak ya langsung ngikuti imam, ya nanti nambah satu rakaat. Ya, jadi kalau misalkan uzur itu sampai 3 rukun tawil. Tapi selama terlambatnya tidak di bawah 3 rukun tawil, itu masih bisa ngikuti imamnya. Jadi misalkan dia imamnya itu sudah sujud, ya, di sujud yang pertama sudah bangun daripada sujud yang pertama, berarti apa? Duduk di antara 2 sujud. Makmum kemudian langsung segera rukuk, ya, langsung kemudian sami Allah liman hamidah. Nah, berarti ini apa? Makmum terlambat berapa? Tinggal dilihat sujud sama duduk di antara 2 sujud, berarti terlambat cuma 1 rukun tawil, berarti masih aman ini, ya. Jadi makmum itu menyusulnya tidak boleh terlambat 3 rukun tawil. Tapi kalau ya jadi istilahnya balapan lah, ya, selama jaraknya itu masih di bawah 3 rukun tawil itu masih aman. Tapi kalau sudah lewat daripada 3 rukun tawil, lah ini sudah tidak aman ini. Berarti makmum ini sudah harus apa? Segera ngikuti imam atau mufaraqah. Kalau seandainya teruskan dia batal sholatnya. Kalau tanpa uzur cuma 2 rukun tawil. Ya, kalau dengan uzur ditambahi 1 rukun lagi. Ya, paham nggih? Jadi yang dilihat itu 2 rukun tawil, dan setelah selesai semuanya daripada rukun tawil itu. Jadi kalau misalkan 2 rukun tawil seperti rukuk dihitung sekali, tapi dihitungnya kapan? Setelah bangun daripada rukuk. Ya, setelah baru bangun daripada rukuk, imam sudah bangun daripada rukuk, maka dihitung apa? Terlambat 1 rukun tawil. Ya, bukan imam sudah rukuk kita dihitung 1, enggak. Tapi setelah selesai daripada rukuk baru dihitung 1. Setelah imam sujud, ya, setelah sama Allah liman hamidah, imam sujud itu dihitung 2 apa masih 1? Masih 1. Sampai dia bangun daripada sujudnya, maka itu dihitung 2, rukuk sama sujud. Nah, jadi kalau misalkan tanpa udzur, maka sebelum imam itu bangun daripada sujudnya, ya, maka dia harus apa? Dia harus sudah ruku atau sudah sami Allah liman hamidah. Kecuali ya ini tadi 3 atau 4. Ya, orang yang lambat bacanya Al-Fatihahnya itu pelan-pelan, bukan was-was ya. Yang dikasih udzur itu yang bacaannya itu pelan. Ya, imam cepat bacaannya, ya, itu juga makmum dikasih udzur. Sampai 3 rukun tawil. Ya. Paham ya? Ada yang beritakan? Nggih. Kita datang imam sudah selesai Al-Fatihah. Kita baru datang ikut jamaah takbir. Itu kita tetap mengikuti imam atau langsung kita tetap dari awal dulu tetap Al-Fatihah gitu ya. Imam selesai daripada bacaan Al-Fatihahnya, makmum masuk, ya, Allahu Akbar. Imamnya itu bacanya kira-kira baca apa? Misalkan kita tahu imam itu baca Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la sama Al-Fatihah, panjangan Sabbihisma rabbikal a'la. Berarti kalau seandainya kita itu ngikuti imam, ini berarti kita dapat masa untuk membaca apa? Al-Fatihah. Nah, kalau kayak seperti itu, kita Allahu Akbar, kita boleh untuk baca apa? Doa iftitah. Ya, doa iftitah terlebih dahulu, habis itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu termasuk sunnah semua itu. Ya, doa iftitah sunnah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah, baru kemudian kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau kita tahu bahwasanya kita itu muafik, maka kita boleh untuk membaca doa iftitah. Tapi kalau seandainya
kita masuk ke jamaah, imamnya sudah baca Qul a'udzu birabbil falaq misalkan. Ya, maka kita sudah tidak boleh lagi untuk membaca doa iftitah. Ya, langsung baca Al-Fatihah. Ya, kita langsung baca Al-Fatihah karena kemungkinan kita tidak mendapati masa bersama imam. Masanya ya. Jadi misalkan baca Al-Fatihah kira-kira berapa menit? Fatihah. Kita anggap 1 menit ya, misalkan 1 menit baca Fatihah, lah kita dapati 1 menit bersama imam, itu berarti kita apa? Muafik, bukan masbuk. Kita datang sudah Qul wallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Nah, berarti apa? Tidak mungkin kita dapati Al-Fatihah bersama imam. Kita baru baca Al-Fatihah pasti sudah imam ruku. Kalau seandainya kita tidak mendapati masa bersama imam untuk membaca Al-Fatihah, maka kita itu tergolong masbuk. Kalau sudah masbuk, imam ruku, Allahu akbar, kita ikut ruku, Allahu akbar. Fatihahnya mana? Fatihahnya ditanggung sama imam. Ya, jadi kalau kita dapat ruku, maka kita dapat 1 rakaat. Sudah ikut. Ya. Tapi kalau muafik tidak harus ruku. Kalau muafik, dia tidak harus ruku. Artinya kalau terlambat sedikit masih tidak ada masalah. Ya, misalkan jenengan dari awal datang, Allahu akbar, Al-Fatihah, imamnya baca Al-Fatihah, wah bacaannya enak, kita dengarkan gitu. Habis itu baca surat, suaranya juga enak. Makmum itu dengarkan. Habis mau rukuk baru ingat, tuh tadi saya tidak baca Al-Fatihah. Nah, berarti apa? Dia harus segera untuk membaca Al-Fatihah terlebih dahulu karena dia bukan masbuk. Kalau bukan masbuk, dia Al-Fatihahnya tidak ditanggung imam. Jadi dia harus baca Al-Fatihah terlebih dahulu dan dikasih uzur sampai 3 rukun tawil. Jadi 3 rukun tawil. Ya, jadi selama jaraknya itu masih di bawah 3 rukun tawil, maka itu masih aman. Atau misalkan kita Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian kita itu baca Al-Fatihah, ya, imamnya tiba-tiba ruku gitu. Kita belum baca Fatihah, kita baca Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian nanti kita lanjut ruku. Nah, kalau muafik itu tidak harus. Ya. Kalau muafik itu tidak harus dapati rukuknya sama imam. Kalau muafik kita harus wajib untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau masbuk enggak. Masbuk imam itu sudah waladhdallin amin qul huwallahu ahad, kita baru masuk, kita langsung baca apa? Al-Fatihah. Ustaz, kalau misalkan saya baca iftitah bagaimana? Ya, kita kalau misalkan seorang masbuk terus baca iftitah, maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah sesuai dengan kadar iftitah. Ya, semestinya dia itu tidak membaca iftitah, tapi waktunya itu digunakan untuk baca iftitah. Maka Al-Fatihah harus dibaca sesuai dengan iftitah itu tadi. Ya. Baru kemudian dia ruku. Kalau dia dapati imam waktu ruku, dia dapatkan 1 rakaat. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan imam ruku, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Jadi harus diganti. Ya, masanya sudah dibuang-buang misalkan untuk melaksanakan sunnah, sedangkan dia itu harus melakukan yang wajib. Nah, kemudian dia tidak membaca yang wajib, maka waktu yang dia gunakan untuk sunnah itu harus diganti dengan melaksanakan yang wajib. Jadi misalkan dia baca iftitah misalkan berapa? 30 detik ya, imam ruku. Nah, si makmum itu harus dia baca 30 detik untuk membaca Al-Fatihah, tidak sampai sempurna Fatihahnya, pokoknya 30 detik aja. Langsung kemudian ruku. Dapat ruku sama imam, berarti dapat 1 rakaat. Tidak dapat ruku sama imam, dia tambah satu rakaat. Itu kapan? Ketika dia masbuk dan dia menggunakan waktunya untuk sunnah. Jadi kalau masbuk sudah tidak boleh melaksanakan sunnah, langsung wajib. Wajibnya apa? Al-Fatihah. Ya sudah, dia langsung baca Al-Fatihah. Paham nggih? Insyaallah paham. Ini bakal berulang permasalahan ini karena sering ini terjadi. Ya, telat, ya, kemudian Fatihah atau imam tahu-tahu bacaannya cepat,
Nah, itu semuanya sering terjadi. Jadi kalau seandainya tanpa udzur kalau tanpa udzur maka tidak boleh terlambat lebih daripada 2 rukun tawil, rukun panjang. Tapi kalau ada udzur seperti yang imamnya tiba-tiba bacanya Fatihahnya itu cepat ya, atau imam tidak ngasih jeda makmum untuk membaca Al-Fatihah, atau tiba-tiba imam tidak baca surat ya, waladhdallin amin Allahu akbar, ya kan boleh. Imam misalkan tidak baca surat itu kan diperbolehkan, dia langsung rukuk. Lah makmum bingung, loh ini piye ini, belum baca Al-Fatihah ini ya, bagaimana baca Al-Fatihah ya, baca Al-Fatihah, selesaikan Fatihah baru rukuk ya. Loh Beb, nanti kalau sudah imamnya sudah sami Allah liman hamidah, kita dapat 1 rakaat tak? Ya tetap dapat 1 rakaat karena muafik, karena bukan masbuk. Selama bukan masbuk maka dia mendapati rakaat ya. Tapi kalau masbuk ya langsung. Jadi yang diperbedakan itu antara muafik sama masbuk. Muafik yaitu orang yang mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah bersama imam ya. Dapati apa? Masanya saja. Bukan mendapati Al-Fatihahnya, tapi mendapati apa? Masa untuk membaca Al-Fatihah. Jadi imamnya sudah lewat Fatihah, kita baru datang, kita selesai waladhdallin amin. Imam itu masih berdiri, berarti kita apa? Muafik, bukan masbuk ya. Jadi terkadang orang yang terlambat itu ya, dia namanya masbuk tapi belum tentu masbuk ya. Jadi dia terlambat tapi dia mendapati Al-Fatihah, berarti dia muafik. Jadi yang diperhatikan masbuk atau tidaknya, nah, karena hukumnya nanti berbeda. Fa in zada nawal mufaraqah ya. Jadi kalau seandainya sudah dikasih udzur ya, ma'dzur, dia kemudian lewat daripada 3 rukun tawil, maka dia juga dipersilahkan untuk apa? Mufaraqah atau awafaqahu fima huwa fihi wa ata bi rak'ah ba'da salami, atau makmum mengikuti imam di mana misalkan imam sudah mau berdiri ya, dia langsung ikut berdiri ya. Kemudian nanti dia tambah 1 rakaat. Jadi misalkan bacanya itu lama banget ya, subhanallah, ikut sholat tarawehnya cepat misalkan ya, dia tidak bisa ngikuti, dia baru waladhdallin amin, imam sudah berada di mana? Imam sudah di sujud yang kedua ya, mau naik. Nah itu tinggal dia apa? Dia milih ya, dia mufaraqah sholat tarawih dewe, atau dia ngikuti imam berdiri ya sudah dia ikut berdiri ya, ngikuti imam, nanti imamnya salam dia nambah satu rakaat ya, paham gitu? Jadi kalau misalkan sudah mau lebih daripada 3 rukun tawil, dia dikasih 2 pilihan antara mufaraqah itu apa? Keluar daripada jamaah, tidak ikut sama imam. Niatnya bagaimana? Dalam hati aja, saya niat mufaraqah, saya niat lepas daripada jamaah, itu sudah cukup. Bahasa Indonesia tidak ada masalah, tapi di dalam hati. Jadi kalau seandainya kita mau mengucapkan bahasa Indonesia itu harus di dalam hati. Kalau diucapkan di luar itu membatalkan. Kenapa? Karena dikategorikan sebagai ucapan. Lah Beb, berarti kalau bahasa Arab tidak batal. Lah kalau bahasa Arabnya ngomong ya batal. Jadi yang dikategorikan itu bukan bahasa Arab atau bahasa yang lain, tapi pembicaraannya. Jadi kalau ngomong bahasa Arab tapi dia ngomong juga ya, misal Allahu Akbar ya, kemudian tiba-tiba ada orang assalamualaikum, kemudian dia jawab waalaikumsalam, batal atau enggak? Nah bro, Beb, itulah bahasa Arab lah, meskipun bahasa Arab tapi kamu itu ngajak ngomong sama orang waalaikumsalam ya, berarti apa? Ngomong dalam sholat tidak diperbolehkan ya. Minta tolong pakai bahasa Arab ya. Min fadlik ta'al ya, dia ngomong ya berarti batal ya. Sehingga ya, ketika kita mau niat ya, niatnya bahasa Indonesia tapi di dalam hati itu sudah bisa untuk niat berlepas diri daripada jamaah
Itu namanya niat mufarakah. Ya, misalkan bahasa Arab nawaitul mufarakah. Saya niat untuk pisah daripada imam. Itu sudah cukup. Atau barengi imam. Imam di mana dia ngikut nanti tambah satu rakaat. Hadza fil muwafiq wa huwa man adraka ma'al imami qadrul Fatihah. Ini hukumnya bagi makmum yang muwafiq, yaitu orang yang mendapati masa membaca Al-Fatihah bersama imam. Wa ammal masbuq idza raqa'al imamu fi Fatihati wa ammal masbuq idza raqa'al imamu fi Fatihatihi fa in ishtaghala bi sunnatin kadwa al-iftita' awil ta'awud qara'a bi qadriha thumma in adrakahu fi ruku'i adraka raka'ah wa illa fatathu wa tuwafiqu wa ya'ti bi raka'atin. Adapun masbuk maka hukumnya tadi imam sudah ruku sedangkan masbuk itu masih membaca Al-Fatihah, maka dia itu langsung apa? Langsung ikut ruku. Masbuk ya. Ingat, masbuk yaitu orang yang tidak mendapati masa membaca Al-Fatihah bersama imam. Dia tengah-tengah baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, imam ruku. Maka masbuk ini dia harus ruku. Ya, dia harus ruku ngikuti apa? Imam. Fatihahnya ditanggung sama imam. Jadi dia tidak wajib baca Al-Fatihah secara sempurna. Jadi imam yang nanggung. Kalau ini Ustaz, misalnya yang dibaca imam itu panjang. Saya telat, tapi saya tidak mau baca. Tidak baca apa? Baca Fatihah, walaupun waktunya itu sebelumnya ada. Tapi nanti tambah 5 menit. Jadi ada imamnya sudah Al-Fatihah sudah lewat ya. Dia baca misalnya Sabikis. Kita kan sebetulnya ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, tapi saya tidak mau baca. Itu bagaimana? Sedangkan tidak baca Al-Fatihah? Ya, jadi nanti tapi begitu imamnya salah, tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat lagi. Jadi dianggap kita itu rakaat pertama itu tidak dianggap ikut rakaat gitu. Ya. Karena itu prakteknya itu ada Ustaz. Ada beberapa jamaah itu ada yang mempraktekkan begitu. Jadi dia datang di sebelah saya itu. Langsung dengerin ini ya. Langsung dengerin bacaan imamnya itu ya. Jadi dia tidak baca Al-Fatihah ya. Jadi gini, jadi misalnya dia itu masuk, imamnya itu baca katakan Al-Fatihah sampai maliki dia nanti nambah. Jadi begitu salam dia nambah 1. Padahal dia muafiq mestinya ya. Ya mestinya. Mestinya muafiq ya. Tapi ada ya aliran begitu ada Ustaz. Oh ada maksudnya jenengan ngasih tahu aliran ya. Saya enggak enak nanti kalau Gini. Ya. Itu berarti dia meninggalkan rukun ya. Dia meninggalkan rukun Fatihah secara sengaja. Walaupun yang dibaca katakan apa itu istilah al-ata juga dia tidak mau baca. Dia langsung ngikuti ya al-ata di surga nah. Tapi dia nambah 1 rakaat ya. Okay. Dia meninggalkan rukunnya sengaja ya. Kalau dia itu yakin membaca ya, meninggalkan Fatihah, semestinya dia harus membaca Fatihah, tidak boleh ngikuti itu ya. Ini tadi yang termasuk yang mendapatkan udzur ya. Raka'a imamu fasyakka fil Fatihah, dia ragu Fatihah atau tidak itu, atau dia yakin dia meninggalkan Fatihah lah itu kan. Dia yakin meninggalkan Fatihah, maka dia semestinya itu wajib untuk membacanya. Tapi dia sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Tapi Pak itu sulit, kita untuk menjelaskan juga sulit. Ya.
Tapi subhanallah ya nambah 1 rakaat. Ya benar sih nambah 1 rakaat. Nah. Jadi malah ada kita sambil sholat subuh bisa 3 rakaat. Oh ya itu mungkin ya perlu dipahami lah. Tapi kok bisa nambah 1 rakaat itu yang ngajari siapa? Tapi ya benar kalau dia meninggalkan Fatihah dia harus nambah 1 rakaat. Tapi dia masalahnya meninggalkan Fatihah sengaja itu kan? Iya sengaja. Karena istilahnya kadang-kadang jamaahnya itu sering kita juga kadang-kadang di samping saya. Saya datang misalnya imam sudah sampai yang keduanya nasta'in, nanti yang dibaca juga suratnya Syafi'i, dia tetap aja. Dia nanti nambah 1 rakaat lagi. Semestinya tidak nambah itu, semestinya tidak nambah. Dan dia semestinya batal nggak ya ninggalkan ya? Karena ketidaktahuan dia ya. Dia meninggalkan rukun secara sengaja. Meninggalkan Fatihahnya secara sengaja. Itu pemahaman yang berbeda. Jadi karena dia merasa imam sudah baca surat, kan faedah Al-Quran pas kami mengalir. Dia merasa tidak tidak boleh baca yang lainnya. Jadi dia berarti masa waktu imam baca Fatihah dia tidak sempat, dia pas surat dia tidak. Ya berarti ketidaktahuannya ya. Atau cara pahamnya mereka. Mungkin betul juga ya. Nah. Dan diakui itu karena pada saat imam membaca surah, membaca Al-Quran, tegakkanlah. Atau dengan hadis waktu Rasulullah baca surat, kemudian salah-salah, kemudian Rasulullah menegur, siapa tadi yang baca di belakang saya? Jadi jangan baca apabila imam sedang membaca. Nah itu surat sunnahnya. Jadi kalau misalkan imamnya baca surat, maka kita tidak diperbolehkan baca ya. Kita disunahkan untuk mendengarkan imam. Tapi kalau seandainya masjidnya besar, mic-nya tidak nyampe ke belakang, kita tidak dengar bacaan imam, nah ketika itu baru kita disunahkan baca surat. Tapi kalau misalkan tidak dengar, misalkan dengar, ya sunnah untuk mendengarkan. Hanya saja itu permasalahan rukun ya, rukun Fatihah ya. Tapi di madhab seperti madhab Hanafi kalau tidak salah, madhab Hanafi itu yang membaca Al-Fatihah itu cukup imam. Tapi dia nambah 1 rakaat, jadi dia bukan madhab Hanafi. Ya itu kan, ya itu beragam lah. Ya perlu untuk dikasih tahu aja. Karena Fatihah itu rukun. Dan Imam Hanafi itu termasuk yang cerdas ya. Beliau itu logika. Beliau itu juga main logikanya. Jadi terkadang ketika orang mau berdebat, ya Imam kenapa kok kita tidak baca Fatihah? Ya sudah kumpulkan. Ya, setelah para ulama itu berkumpul, maka Imam Hanafi itu mengatakan siapa yang juru bicaranya? Ya, ketika dipilih, nah ini fulan alim ini sudah. Ya, maka Imam Hanafi mengatakan ya, kalian semua ini para ulama, kalian sepakat apa yang dikatakan oleh juru bicara ini? Ya sepakat. Apa yang dikatakan kalian setuju? Ya sepakat semuanya. Ya sudah begitu Al-Fatihah. Begitu pula Al-Fatihah. Ya. Kalian itu tidak perlu bicara sama saya, semuanya cukup 1 orang. Begitu juga ketika kita sholat. Ketika kita sholat yang baca Al-Fatihah cukup imam saja, makmum tidak perlu baca, sama ketika jadi juru bicara. Nah itu Imam Hanafi ya. Tapi kalau Syafi'i tidak. Syafi'i Fatihah termasuk rukun, wajib dibaca dan boleh ditinggalkan kapan? Ketika masbuk. Tapi kalau misalkan muafik, tidak, dia harus membaca Al-Fatihah. Tapi subhanallah ya benar nambah 1 rakaat itu ya. Tapi masalahnya dia meninggalkan rukun secara sengaja, itu aja masalahnya. Tapi kalau dia tidak tahu ya mungkin ma'dzur, termasuk yang udzur. Ada lagi kan? Nggih. Itu tadi yang dimaksud muafik itu Fatihahnya apakah penuh 7 ayat sama selesai atau tidak? Saya pernah melihat di YouTube bahwa Al-Fatihah itu
7 ayat penuh. Karena ayat Al-Quran yang paling pendek itu adalah 3 ayat saja. Sehingga disampaikan di situ bahwa cukup membaca 3 ayat Al-Fatihah di awal itu sudah mewakili 7 ayat yang lain. Pertanyaan saya, seandainya kita datang terlambat, kemudian durasi imam itu kita katakanlah hanya mampu membaca 3 ayat saja di ayat Al-Fatihah itu, apakah sah? Jadi kalau yang di sini itu membaca Al-Fatihah atau qadr Al-Fatihah itu membaca satu surat penuh ya. Jadi 7 ayat itu kita dapati semuanya. Tapi yang jenengan kasih tahu itu saya tidak pernah dengar itu dari mana itu kalau misalkan ngambil ayatnya cuma 3 ayat itu sudah Al-Fatihah. Kalau misalkan masbuk hatta 1 ayat tidak perlu bisa cuma Bismillahirrahmanirrahim tok alhamdulillahirrahmanirrahim ya sudah sujud langsung. Saya tidak pernah dengar itu, tidak pernah dengar 3 ayat itu bisa mewakili. Maksudnya 3 ayat daripada Fatihah sudah bisa mewakili Al-Fatihah gitu. Dia dikategorikan langsung muafik gitu. Tidak pernah dengar. Yang di pembahasan di sini itu Al-Fatihahnya. Jadi baca Al-Fatihah secara sempurna itu baru dikategorikan muafik. Kalau misalnya pengertian masbuk itu berarti bukan kita ketinggalan takbiratul ihram imamnya. Itu masbuk secara bahasa. Ya, tapi masbuk secara fikih lah ini. Ya, jadi ada orang masbuk secara bahasa tapi dia tidak masbuk secara fikih. Secara syariatnya tidak masbuk. Ya, ada orang masbuk ya dia memang masbuk. Masbuk itu kan bahasa secara bahasa itu artinya terdahului masbuk ya, sabik yang mendahului, masbuk yang terdahului. Jadi istilah kalau bahasa Indonesia terlambat ya, terdahului ya, imam sudah jalan. Tapi kalau di fikih masbuk yaitu orang yang tidak mendapati Al-Fatihah bersama imam ya, terkadang dia masbuk tapi dia masih muafik ya, terkadang dia masbuk ya secara bahasa ya, secara syariat dia masbuk. Tapi terkadang kan orang fahamnya wis masbuk, pokoknya masbuk sudah tidak baca Al-Fatihah gitu. Padahal ya itu tadi dhabitnya, aturannya dikatakan sebagai apa? Masbuk. Nah. Ada lagi mau tanya kan? Monggo. Nah, ini bagus ini pertanyaan. Bacaan Al-Fatihah makmum, apakah dia harus jahar atau boleh pelan atau dalam hati gitu ya? Ya. Bacaan ketika sholat itu dia harus minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena itu yang dinamakan dengan membaca ya, jadi rukun yang pertama itu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah ya. Tidak dikatakan membaca ketika seseorang itu membaca di dalam hati ya, itu tidak dikategorikan membaca. Sehingga wanita haid kalau seandainya ngaji Quran di dalam hati itu tidak haram. Loh, kenapa tidak haram? Karena dia tidak dikatakan membaca. Jadi kalau seandainya seorang itu membaca Al-Fatihahnya di dalam hati, berarti dia tidak dikategorikan sebagai pembaca Al-Fatihah. Jadi minimal harus terdengar daripada telinga kita sendiri. Kalau tidak ada kebisingan, ya misalkan ada kebisingan, maka kita tidak perlu mengangkat suara sampai terdengar suara kita. Tidak. Sekiranya kebisingan itu hilang, terdengar atau tidak? Oh, terdengar, Ustaz. Kalau seandainya bisingnya ini suara bising itu hilang, kita kedengeran. Nah, berarti sudah itu cukup. Jadi pelan sekali. Jadi tidak sampai harus ngangkat suara terlalu keras, nanti mengganggu jamaah. Ya, yang lainnya yang perlu kita jaga juga, atau terkadang ganggu imam. Kita baca sekiranya kita dengar sendiri. Ya itu kan pelan sekali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sudah
kita dengar sendiri itu sudah dikategorikan apa? Membaca. Jadi harus apa? Sekiranya telinga kita itu mendengar sendiri. Lalu kalau misalkan di dalam hati atau sir ya, sir ya, itu termasuk sir ya. Kalau di dalam hati maka tidak dikategorikan membaca. Jadi harus ada suaranya keras. Begitu juga ngaji Quran. Ngaji Quran kalau seandainya dalam hati itu tidak dikategorikan ngaji Quran. Itu kayak saya juga pernah dulu menegur orang tua saya, "Mah, kalau ngaji diangkat suaranya meskipun sedikit." Ini dalam hati, tidak ada ngaji dalam hati. Nah terus bagaimana? Dapat pahala? Ya dapat pahala gara-gara hati itu menjalankan dengan Al-Quran, sama pahala untuk melihat Al-Quran aja. Tapi pahala membaca Al-Quran dia tidak dapat ya, karena dia tidak membaca ya. Atau yang bacaannya kecepatan ya. Kata Siti Aisyah daripada Nabi, ini kategorinya dia tidak baca tapi juga dia tidak diam. Kalau bacanya terlalu cepat sampai hilang tajwidnya, baca merusak. Nah itu juga sama itu. Jadi harus mu'tadil ya, pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi? Ada mau lagi? Satu lagi? Cukup? Cukup ya. Al-Fatihah binatul qabul dan kusuma musajjal. Ila rusina rusila ma dirasa bi jamsil ba'd. Thumma yarmaji tahmad ya sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rahmatina wa amwatikum wa amwatul muslimin wa man amara hadzal masjid wa afdallahu min dusini alaihi. Wa qaimin alaihi Allah yakfir wa barakatuh. Wa yanfa'una bi sirrin wa al-din wal akhirat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.